yaitu mengarah ke comparison contrast ya, seperti Anda lihat di layar itu. Jadi our topic of discussion still about text organization, kemudian grammar-nya adalah ever close ya, dan itu berarti mengakhiri ya pertemuan kita terkait dengan apa namanya, terkait dengan subclauses. Jadi selama ini kita sudah belajar apa? Noun clause ya, jauh beberapa minggu sebelumnya, saya kira ya belum lama sebenarnya ya, 3 minggu atau 2 minggu, yang jelas minggu lalu itu adjective clause. Nah, hari ini adverb clause. Nah, yang perlu diingat, fokusnya itu apa sih? Apa hakikat belajar text organization? Tentunya sampai pertemuan yang ketiga text organization itu saya berharap kalian semua fokusnya itu benar gitu ya. Belajar text organization itu arah pikiran kita kemana? Itu harus jelas ya. Jadi pastikan itu, yaitu Anda harus ingat apa? 2 hal setidaknya itu ya, yaitu apa? Topic sentence, nah itu ya. Topic sentence and supporting sentence. Nah, topic sentence itu biasanya ditulis dengan disingkat dengan TS ya. Jadi TS itu topic sentence. Lalu SS supporting sentence. Jadi bangunan sebuah paragraf ya kayak begini ini aja. Ketika Anda ingin memahami text organization, then you have to know how these two kind of sentences are connected. Jadi bagaimana dua jenis kalimat ini disambung-sambung aja. Jadi TS cuma satu biasanya kan. Yang paling banyak ya SS, supporting sentences. Dan itu, so that is the correct understanding of text organization. Lalu kemudian ini disambung-sambung dengan signal words ya. Jadi selama ini kita pelajari mulai dari yang pertama itu proses, listing, classification, definition, itu semuanya ada tanda-tandanya. Hari ini juga begitu, kita akan melihat apa signal words untuk 2 hari ini, itu comparison and contrast. Nah, jadi ini kita lihat dulu. Jadi gambarannya seperti ini ya. Ini Bogor is similar to Bandung, jelas. Dengan kata similar itu sudah aba-aba ya. Itu salah satu aba-aba bahwa penulis akan menyampaikan similarity, persamaan. Nah, persamaan itu kalau diberi istilah lain itu kalau Anda menampilkan similarity itu berarti comparison. Ya. Nah, nanti kalau penulisnya ingin menampilkan differences, maka itu namanya contrast ya, text organization-nya. Ya, ini salah satu aba-aba. Ya kan dulu kita sudah pelajari kan, topik sentence itu salah satunya tampil dengan controlling idea dalam bentuk seperti ini. Nah, dalam bentuk apa ini? Kata sifat. Ya kan dulu kita sudah pelajari topik sentence itu tampil dalam bentuk statement of intent, salah satunya ya, jangan lupa ya. Statement of intent, statement of opinion. Kali ini dia menggunakan kata sifat ya. Dia menurut dia sama, ada beberapa kesamaan dia ingin sampaikan. Ya, tapi ini ada 3 ways ya, berarti intent juga masuk di sini. Jadi penulis ini sebagai controlling idea-nya. Jadi jangan lupa topik sentence itu juga ada punya cirinya ini, jangan lupa ada controlling idea. 3 ways itulah yang akan menjadi 3 supporting, setidaknya 3 gitu ya. Tapi supporting idea-nya harus 3. Kalimatnya mungkin bisa setiap supporting sentence, setiap supporting idea mungkin bisa 2 sentence, 2 kalimat gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi sekarang saya mau perkenalkan signal word-nya apa saja. Ini semua ada ya di modul itu, kalau kalian nanti lupa ya kesana aja. Tapi kalau Anda mau ya ini saya share rekamannya ini ya. You want to listen again? That's fine. Oke. Jadi signal word-nya apa saja? Yang pertama dalam bentuk kata sifat. Ini sudah kita pakai itu. Similar to, ya, boleh diganti dengan equal to, ya sama aja lah equal to gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Equative degree, SS, di tengahnya ada adjektif atau sifat. Misalnya Anda ingin menulis persamaan apa
hidup di Bogor, Anda semua kan di Bogor ya sekarang, dengan hidup di Jakarta, ada nggak persamaannya? Ada. Ya, tentu saja Anda bisa membuat topik centernya living in Bogor, gitu ya, is expensive. Nah, ini expensive ya. Living in Bogor is as expensive as living in Jakarta. Jadi maksudnya ini SS sama, ya. Jadi hidup di Bogor sama mahalnya atau semahal hidup di Jakarta. Nah, baru Anda uraikan sama mahalnya itu seperti apa. Ya, Anda boleh mulai bicara mengenai biaya makan perharinya, gitu ya. Terus apalagi apa yang mahal lagi itu ya, tidak hanya makan kan, mungkin transportasinya, ya, atau mau ya ini tadi Anda boleh pakai similar supaya lebih enak, lebih bisa membayangkan persamaan Jakarta dan Bogor ya, satunya ya biaya hidupnya mahal, gitu ya. Terus apalagi samanya Bogor Jakarta ya banyak macetnya juga dua-duanya gitu ya, soalnya traffic jam, apalagi buat wisatanya banyak, ya, kira-kira gitu. Ya, jadi SS boleh juga. Yang penting SS-nya itu intinya ya. Kalau Anda begitu berarti penulis sedang menampilkan similarities. Nah, berikutnya the same as. Ya, misalnya Anda bilang ingin menunjukkan persamaan Bandung dengan Bogor ya, kota yang sama-sama punya masalah sampah misalnya. So you can say Bogor has the same problem. Nah, itu pernyataan umum dulu ya. Jadi Bogor has the same problem as Bandung. Belum disebutkan dengan itu, baru ya, pengumuman aja. Punya persoalan sama, belum diuraikan. Nah, nanti uraiannya sebagai ini supporting sentences kan begitu. Jadi jangan lupa topik center itu selalu umum, belum diuraikan, ya general. And then proposition ya, like ya, seperti misalnya like Bogor misalnya gitu ya. Bandung has many culinary places ya, tempat-tempat untuk makan lah. Nah, itu kalau ada like berarti sedang menyampaikan similarities. Terus ya, Anda juga bisa pakai kata kerja resemble. Resemble itu artinya menyerupai. Ya, misalnya juga bisa menggunakan ini. Ya, misalnya Anda bisa menulis Bogor and Bandung have berapa? 3 misalnya. Have 3 things in common. Nah, itu langsung bisa berfungsi sebagai topik sentence. Jadi Bogor and Bandung have 3 things in common. Jadi Bogor dan Bandung memiliki 3 hal yang sama. Nah, 3 hal yang sama itu controlling idea, kemudian diberikan 1, 2, 3 gitu ya. Topik sentence. Atau pakai resemble juga boleh. Misalnya kalau resemble biasanya dipakai untuk menggambarkan kesamaan secara fisik ya. Misalnya John resemble his father in 3 ways. John menyerupai bapaknya dalam 3 hal. Nah, 3 hal itu apa saja secara fisiknya nih, sampaikan gitu ya. Kemudian ya orang menulis itu ya tentu banyak variasinya ya. Walaupun tetap kita ingin menyampaikan persamaan. Nah, berikutnya adalah kata benda, resemblance. Nah, tadi similarity ya. Kalau kata bendanya similar itu similarity. Jadi misalnya ya, ada persamaan ya, there are similarity, there is one resemblance, ada satu kesamaan. Misalnya lagi Bogor and Bandung are the same. Nah, the same ini dianggap sebagai kata beda ya. Bogor and Bandung are the same in 2 ways, dalam 2 hal. 2 hal itulah tulisnya controlling ID lagi langsung bertindak sebagai topik sentence. Terus apalagi tanda-tandanya similarity, nah ini yang tentunya kalian sudah pelajari ini ya. And so, dan juga maksudnya, misalnya he can speak English well, ya, dia bisa berbahasa Inggris dengan baik. He can speak English well. Oh, saya juga bisa. Nah, Anda pakainya and so. And so can I. Can-nya duluan ya. Biasanya kan I can. Can-nya duluan kalau pakai and so. Kalau Anda pakai can-nya setelah I, ya pakai yang ini. He can speak English very well, and I can too.
can yang diulang itu kata kerja bantu. Can itu kan termasuk kata kerja bantu ya. Misalnya kalau contoh lain ya, he lives in Indonesia. Dia tinggal di Indonesia. Saya juga. He lives in Indonesia and so do I. Nah, karena dia lives itu kan simple presentnya, kata kerja bantunya kan and so do I. Nah, kalau Anda seperti ini pakainya and to ya, and I do too. Ya, he lives in Indonesia and I do too. Sedangkan yang ini and neither atau and either itu untuk menggandeng dua negatif. Nah, ini di sini and neither artinya saya juga tidak. He cannot speak English, misalnya gitu ya. Dia tidak bisa berbahasa Inggris and neither can I. Jadi can-nya lebih dulu lagi ya kalau pakai yang ini. Kalau Anda pakai and neither itu kan sebenarnya singkatan dari not either. Nah, ketika sudah ada not-nya nggak pakai not lagi. Ya, nah, kembali ke sini, kalau pakai either lah di sini nggak ada not ya nanti harus pakai not ya. He cannot speak English, cannot kan negatif. He cannot speak English and I cannot. Nah, ini not-nya harus muncul. Karena sekarang jadinya either aja. Ya, itu dalam bahasa percakapan ya untuk menunjukkan similarity. Ini yang untuk positif sama-sama bisa, ini sama-sama tidak bisa. Oke, berikutnya conjunctive adverb ya. Ini adalah kata-kata yang dipakai untuk menyambung kalimat ya. Kalimatnya biasanya berhenti dulu. Berhenti dulu baru similarly kurang lebih kalau ini terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya demikian pula, demikian halnya gitu kira-kira. Ya, nanti Anda akan bisa menyerap ini dengan dari pengalaman. Kalau Anda sering membaca terus ketemu similar itu gini ya cara menggunakan, Anda amati aja. Jadi orang belajar bahasa itu kan harus suka mengamati. Oh, dia ngomongnya gitu ya. Saya niru aja gitu aja. Orang belajar itu kan sebenarnya level pertamanya kan mengamati, meniru. Nah, setelah Anda pandai sudah meniru seperti ucapan aslinya atau seperti bagaimana kalimat ditulis, kita tinggal meniru. Setelah meniru, ya udah. Setelah berkali-kali maka kita bahasa kita jadi benar gitu sesuai asal yang kita dengar itu benar ya. Kalau yang kita benar ya salah, kita ikut salah. Gitu. Oke. Jadi nah, sekarang yang kontras ya. Jadi kalau kontras itu fokusnya ke differences. Nah, ini jadi salah satu tandanya ada kata ini different from. Jakarta itu berbeda dengan Bandung dalam 3 hal. Lagi ini sebagai controlling idea-nya. Jadi ingat topik statement itu yang baik ada controlling idea-nya ya. Karena ini berguna untuk Anda ketika Anda jadi penulis itu membantu kalian untuk mengembangkan paragrafnya itu terarah gitu. Dan itu sangat membantu bagi pembaca supaya pemahamannya terarah juga gitu. Karena kan ada apa-apanya, ada controlling idea. Oke, apalagi tanda-tandanya, signal word-nya ya different from, tadi similar lawannya kan agree, disagree kan awalan sudah kita berikan ya. Beberapa gitu ya. Nah, terus comparative degree ya, tingkat perbandingan. Jadi ada IR than, ada more than. Nah, ini kan sudah Anda pelajari ya. Nah, kapan pakai IR, kapan pakai more than. Misalnya kalau Anda mengatakan lebih tinggi daripada, maka bahasa Inggrisnya gimana? Coba. Bahasa Inggrisnya lebih tinggi daripada. Tinggi apa bahasa Inggrisnya tinggi? Untuk harga? Ya, untuk fisik tall, ya boleh tall. Kalau lebih tinggi itu fisik ya, ketinggian orang. Taller ya kan? Taller than. Kalau untuk harga apa? Harganya tinggi. Higher. Oke. Tinggi apa bahasa Inggrisnya? High, Pak. High. Jadi lebih tinggi daripada higher. G-nya nggak dibunyikan ya. Higher langsung aja. Higher than. Lawannya tinggi apa?
Low. Low, jadi low rendah kan, lebih rendah daripada Lower than. lower than. Nah, sekarang bagaimana kalau pakai more? Berguna bahasa Inggrisnya apa berguna? Useful. Useful, lebih berguna Useful. daripada More useful. more useful dan seterusnya. Jadi gunakanlah more than untuk yang 3 suku kata atau lebih ya. Nah, saya lebih bahagia daripada dia. Oke, gimana lebih bahagia itu bahasa Inggrisnya? Happier. Happier than. Nah, iya. Nah, happy 2 suku kata, tapi masih menggunakan IR ya. Happy. Dia itu lebih malas dari saya. Gimana caranya itu lebih malas itu? Lazier than. Iya, lazier than. Oh, dia lebih cepat dari saya. Kok belajar itu? Faster. Apa lebih cepat? Faster. Iya, Faster, faster. Pak. Iya, faster than atau quicker. Quicker than. Ya, udah. Jadi kalau ada model-model kayak gitu, differences, gitu, kontras gitu ya. Itu tanda. Oh, berarti itu kontras. Oke, kemudian itu ingatannya kan sudah Anda pelajari, cuma selama ini nggak ada cermati aja, yang begitu aja lewat. Anda baca, oh ya udah, yang begitu aja. Nah, ada less. Nah, itulah less itu lawannya more. Kalau ini artinya kurang. Ya. Misalnya Anda bisa membandingkan bahasa Inggris dengan bahasa Perancis. Wah, bahasa Inggris itu lebih penting. Nah, atau Perancis itu bahasa Perancis kurang penting daripada bahasa Inggris. Gimana bahasa Inggrisnya? Kurang penting. Ya, less important gitu aja. Less important than. Ya, terus ini viewer ini kan sebenarnya dari kata view. View itu ya bisa diartikan sedikit, viewer ya lebih sedikit. Oke. Terus ya ini tadi ya lawannya kan. Kalau sama persamaan kan like ya, lawannya like ya unlike atau Anda ganti in contrast to. Unlike Bandung, koma gitu ya. Jogja is apa? Is cheaper to live in. Nah, gitu ya. Tidak seperti Bandung. Jogja is cheaper. Jogja itu lebih murah untuk di tempat tinggali, gitu ya. Katakan gitu. Nah itu berarti sedang you focus on differences. Gitu. Oke, kemudian what is next? Ya kata kerja. Nah, ini bisa Anda ganti dengan kata kerja. Jakarta is different from, ini kan kata sifat. Begitu Anda pakai differ ya ininya is-nya dibuang ya. Nah, itu mengingatkan kembali ke pola dasar bahasa Inggris ya. Jadi pastikan kapan tampil ini linking verb, kapan tidak perlu linking verb. Nah kalau pakai ini sudah nggak perlu lagi, langsung aja. Jakarta diverse, tapi ada S-nya langsung, kemudian from Bandung NTWs. Ya artinya sama saja, berbeda gitu aja bahasa Indonesia juga. Pakai ini, pakai itu sama aja terjemahannya. Jakarta berbeda, tapi dalam tampilannya dalam bahasa Inggris beda. Ini kata sifat, ini kata kerja. Nah hal seperti itu perlu ya dipelajari supaya nantinya kalau Anda sudah waktunya siap berbahasa Inggris itu bisa memilih kata dengan tepat sesuai dengan kalimatnya yang Anda ingin sampaikan. Oke, kemudian, nah difference, ya, ini sebenarnya juga bisa diganti. Kan ini kalau diterjemahkan different kan perbedaan. Nah kan kalimat topik santan ini kan bisa Anda ganti. Ada 3 perbedaan antara Jakarta dan Bandung. Nah ada kan there, sudah kita pelajari kan. There are 3 differences between Jakarta and Bandung. Langsung bisa jadi topik sentence ya. Tinggal uraiannya saja. Yang penting ada 3-nya itu sebagai controlling idea tadi. Oke, kemudian apalagi ya but saja. Kalau ada but itu apa-apa. Bahwa setelah but itu mesti berbeda dengan yang sebelumnya. Different ya. Lebih menekankan ke different. Terus, nah ini variasinya gitulah ya. But itu bisa diganti dengan however. Bahasa Indonesia juga gitu kan, tapi. Apalagi selain tapi bahasa Indonesia yang artinya sama dengan tapi. Tapi itu kan paling pendek. Lebih panjang dari tapi apa? Tetapi, ditambah te. Lebih panjang lagi dari tetapi apa?
akan tetapi, sama aja semua. Itu di level formalitas saja. Kalau tapi itu ya Anda pakai dalam bahasa lisan, kalau tetapi itu ya standar lah, ya netral. Tapi kalau akan tetapi mungkin ini lebih formal gitu ya. Nah, gitu. Namun demikian, jelas itu tanda bahwa penulis akan menyampaikan sesuatu yang berbeda. Nah, dalam bahasa Inggris ini, kalau ada however, nevertheless, until, in contrast, berarti pengarang menyampaikan perbedaan. Kemudian, apalagi ini? Nah, sudah, sekarang contohnya ya. Oke, jadi contohnya ini sebuah bacaan, ya. Nah, sudah diberikan ini tanda-tandanya. Ada both, and, ya. Ada both saja, ada another likeness of the similarity, ada however, while. Nah, itu semuanya tanda-tanda signal words yang mengarah ke jenis text organization tertentu. Jadi both and itu berarti mengarah kemana kira-kira? Similarity atau differences? Similarity. Similarity. Nah, ini jadi aba-aba penulis akan menyampaikan persamaan antara New York dan Paris. Ini aba-abanya. Nah, tinggal kita membaca lebih jauh untuk memahami apa sih itu perbedaannya, similarity-nya, apa persamaannya gitu kan. Jadi apa persamaannya? Ya udah kelihatan betul begitu kan. Yaitu depend on vocabulary line. Apa sih jalur gitu ya, kereta api bawah tanah yang sangat luas. Nah, dua-duanya bergantung pada itu. Ya, untuk mengangkut apa ini? Ya, transport itu kan mengangkut ya. Untuk mengangkut pindah tempat. Ya. Ini kan menarik kata transport. Trans itu artinya apa sih? Pindah kan? Spot ya tempat di situ lah. Jadi untuk memindahkan tempat jutaan penumpang, tapi komuter itu penumpang yang khusus ya, yang rutin dari rumah ke tempat kerja pakai kereta yang itu ya, itu namanya Anda komuter atau darat yang sama, misalnya bis gitu ya, Anda setiap hari naik bis, pulang naik bis, rutin untuk bekerja, itu namanya Anda jadi komuter. Nah, oke, ini juga begitu, both. Nah, ini berarti aba-aba Bapak pengarang menyampaikan persamaan berikutnya. Ini tadi baru satu, ini persamaan berikutnya. Apalagi persamaannya sekarang antara dua kota ini. Ini aba-abanya. Coba, bisa nggak memberi jawaban? Apa persamaan New York dan Paris? Yang kedua. The subways are often crowded, especially at rush hour. Iya, terlalu panjang, yang singkat aja. Betul. Often crowded. Crowded gitu aja. Udah. Jadi dua-duanya crowded. Nah, apa crowded? Banyak orang. Ya, banyak orang. Kalau banyak orang itu ya tidak emosional. Jadi kedua keretanya itu banyak orang. Iya betul, cuma itu bahasa yang nggak emosional. Crowded itu emosional. Wah, crowded. Apakah lebih emosional dalam bahasa Indonesia? Berdesak-desakan, Pak. Iya, penuh. Kalau penuh saja kurang emosi, penuh sesak, gitu ya. Kalau penuh saja sih masih oke lah, selama Anda bisa bernafas. Tapi kalau penuh sesak nggak bisa nafas itu baru seru gitu. Baru emosian, wah crowded, penuh sesak. Nah, itu sudah luar biasa berarti. Ya, oke. Nah, berikutnya mana yang mengarah ke similarity? Likeness. Nah, likeness itu artinya similarity ya. Ini diganti dengan similarity juga boleh. Jadi likeness inilah lebih menandakan ke similarity bukan differences. Nah, bagaimana dengan ini? Ini kan artinya another yang lainnya kan. Itu kan aba-aba juga sebenarnya. Masih ingat kira-kira fungsinya sebagai apa? Sebagai aba-aba text organization. List, bukan, Pak. Listing. Iya kan? Dia kan buat daftar. Jadi daftar apa persamaan kan? Dia kan ingin berpindah dari satu persamaan ke persamaan berikutnya. Kan mesti harus dikasih apa-apa. Jadi persamaan lainnya atau berikutnya. Nah, ini kita buktikan di sini. Nah, jadi penulis nggak mengulang kan, likeness diganti dengan similarity. Ini juga nggak diulang, sekarang diganti dengan folder. Apa artinya folder?
Sebenarnya sama aja listing kan fungsinya, tapi kalau diartikan ini kan sedikit berbeda dari yang ini. Kalau ini yang lain, kalau ini artinya dari persamaan atau kesamaan atau persamaan terus sama ini further. Further itu kan dari kata far. Apa artinya far? Lebih jauh. Jauh, farther lebih jauh. Jadi kesamaan lebih jauh. Jadi ini lagi-lagi apa-apa listing. Jadi ini sudah berapa ketiga kan? Sudah 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi sudah 4 di dalam daftarnya itu. Nah, jadi kalau yang ketiga tadi kesamaannya apa? Ini kan variable noise level. Apa noise? Suara. Apa noise? Suara. Suara, iya. Suara yang bagaimana? Suara yang berisik. Iya, kebisingan. Itu kalau suara itu voice, sound. Kalau noise, kebisingan. Jadi kesamaan berikutnya, yang maksudnya di sini, yang lainnya adalah tingkat kebisingan yang luar biasa, yang parah di kereta itu. Nah, baru kesamaan yang lebih jauh, dua kota itu, nah ini tadi sebenarnya sudah kan, wide area, dia mencakup tadi sudah disebut sini ya. Nah, yang penting di sini sebenarnya at little expense. Apa artinya little expense? Expense yang pernah Anda dengar itu expensive. Ya itu berkait. Apa artinya expensive? Mahal. Expense ya berhubungan dengan pengertian mahal itu. Jadi apa little expense kira-kira? Murah. Murah itu aja. Murah, Pak. Murah artinya. Kan little kecil kan? Dengan pengeluaran ongkos atau yang kecil, yang murah maksudnya. Nah, kemudian ada aba-aba di sini, signal. However, apa tadi artinya however? Sama dengan apa? Bagaimanapun. Bagaimanapun. Ini kan baru saja penulis menyampaikan ini loh persamaan New York Paris itu 1, 2, 3. Terus, however. Namun, akan tetapi gitu Pak. Iya, namun itu sama aja dengan but. Berarti ini aba-aba. Tetapi, nah jelas dengan akal kita, dengan demikian kita bisa menebak setelah kata ini berarti pengarang akan menyampaikan perbedaan. Perbedaan kan di atas sudah, ya kan di atas kan sudah disampaikan persamaannya ini 1, 2, 3. Tapi, nah ya, ini buktinya kan sudah ditulis juga differences between the two countries ya, perbedaan antara dua kota itu quite striking. Siapa bisa menebak artinya? Kan dulu sudah diajarin kan cara menebak kata, konteksnya dipahami, hubungkan kiri kanan. Tetapi perbedaan dua kota itu cukup striking. Nah, dengan menghubungkan kata-kata itu mungkin sekarang bisa menebak-nebak lah apa artinya striking. Cukup apa? Terlihat, bukan Pak? Cukup apa kira-kira? Cukup terlihat Pak. Iya, cukup terlihat. Ya. Cuma kalau pakai terlihat itu nggak emosi ya. Anda tidak sedang emosi kalau Anda menggunakan cukup terlihat. Ya kan baru saja ditunjukkan persamaannya, tapi perbedaan kedua kota itu cukup striking. Ada yang suka bola, orang laki-laki biasanya suka bola. Di sepak bola itu ada yang namanya striker, ya kan? Tapi dari kata dasar yang sama, strike. Oke, yang lagi-lagi apa artinya striker kalau Anda suka bola? Ya. Ada yang suka bola nggak? Apa striker artinya? Penyerang ya Pak? Penyerang, iya. Jadi strike itu bisa diartikan menyerang kan? Nah, itu kalau di bola ya. Ini kan bukan di bola. Dipakai untuk menjelaskan perbedaan dua negara, dua kota itu. Jadi Paris dan New York itu
perbedaannya cukup striking. Nggak bisa, maksudnya diterjemahkan cukup menyerang. Ya, enggak. Cukup Mencolok. bagus itu mencolok. Mencolok itu mencolok apa? Melihat banget gitu perbedaannya, Pak. Iya, kalau Anda orang Indonesia mesti tahu menggunakan kata mencolok. Mencolok itu maksudnya mencolok apa? Nggak ada kan mencolok hidung, masa hidungnya dicolok? Mencolok mesti mencolok di mana? Visual. Mata, iya kan? Nah, gitu maksudnya. Jadi kan tadi Anda terjemahkan terlihat sudah benar, karena ketika Anda melihat, wah, Anda kaget itu. Jadi kaget setelah melihat, itu namanya striking. Mencolok kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, atau bahasa Inggrisnya lagi spectacular. Nah, kacamata bahasa Inggrisnya apa selain glasses? Spectacle kan. Jadi spectacle itu kan kacamata. Jadi kalau spectacular artinya sangat mencolok mata, mengejutkan kalau kita lihat. Sama ada dengan striking. Jadi perbedaannya cukup mencolok. Ketika Anda melihat kelihatan betul itu perbedaannya maksudnya. Nah, dia kan ini semacam kayak memberikan pengumuman. Perbedaan itu mencolok. Nah, maka penulis harus apa namanya? Penulis harus menguraikan yang Anda maksud mencolok itu seperti apa. Hai penulis, kalau Anda cukup menjadi apa namanya? Pembaca yang cerdas gitu ya. Bisa berkomunikasi dengan apa penulisnya gitu ya. Jadi mana itu perbedaan yang mencolok, hai penulis? Nah, baru diuraikan ya. Itu kan dia sudah menyebutkan differences. Nah, perbedaan yang pertama sudah diberikan aba-aba kan dengan while. Ya, kira-kira artinya apa while? Yang bisa menebak. Dan sekaligus cari apa namanya itunya apa namanya perbedaan yang pertama itu ya. Itu berarti menandakan penulis sedang apa namanya membahas perbedaan yang pertamanya. Jadi apa kira-kira? Ya ini ya pada satu sisi gitu aja sebenarnya. Jadi dia sekarang bicara mengenai stasiunnya kan, stasiun bawah tanah di New York itu range ya berkisar dari apa clean ya biasa atau sederhana sampai ke yang ugly buruk. Nah, ya. Paris ya tadi pada satu sisi ya pada sisi lain atau mungkin ini ditarik di tengah saja. Jadi stasiun kereta api bawah tanah di New York itu berkisar dari biasa sampai buruk, sedangkan jadi while bisa Anda tarik di sini diartikan sedangkan Paris ya stasiun di Paris umumnya menarik ya sudah tangan kan yang satu biasa sampai buruk, nah ini menarik. Nah, okay. Jadi while adalah menandakan bahwa dia sudah mulai yang pertama. Nah yang kedua adalah ini kan sebelum ini itu baru uraian yang pertama tadi kan. Yang satu sederhana sampai buruk, yang satu menarik. Menariknya itu seperti apa? Dikasih contoh di sini kan. Many of the French station, jadi banyak di stasiun Perancis itu are filled, ya, dihiasi atau diisi dengan works, karya-karya seni. Ya, karya seni itu kan ya sesuatu yang apa sih? Seni itu indah kan. Indah itu kan menarik. In Paris, tadi ya ini diberi contoh menariknya itu ya. Kalau di Perancis itu ada dihiasi dengan karya-karya seni, ya maka menarik. Nah, baru kemudian dia bicara yang lain. In Paris, the subterranean are clean. Nah, ini mengenai lingkungannya gitu ya. Keretanya sekarang. Tadi kan stasiunnya, sekarang keretanya. Jadi keretanya itu kalau di Paris ya clean, bersih. And they run every few minutes. Dia berjalan setiap beberapa menit. On the other hand, ini apa-apa? Yang menunjukkan bahwa di situ ada kontras. Ya, kalau di Indonesia kan kira-kira artinya apa? Sebaliknya, kereta-kereta di New York itu can sometimes be less clean. Nah, lawan dari clean ya less clean. Ya, bisa kurang bersih dan less reliable. Apa artinya reliable? Ada yang tahu? Apa artinya reliable? Ini kan dari kata rely tambah able.
Rely itu sebenarnya sama depend, sama dengan depend. Rely itu sama dengan artinya depend. Terus ditambah able, jadi ini boleh diganti dengan dependable. Jadi dependable itu apa artinya? Dapat diandalkan, Pak. Diandalkan. Iya, tapi karena ada less, apa tadi artinya less? Kurang, ya kan? Tidak dapat Iya, kurang dapat diandalkan, kurang bersih. Kalau tadi bersih, ya kan? Terus ada kereta setiap beberapa menit, kalau ini nggak bisa diandalkan, kurang bisa diandalkan. Ini less kurang, able bisa. Ini andalkan, bergantung, dapat digantungkan, bukan begitu ya. Jadi kurang dapat diandalkan. Oke, jadi ini adalah contoh suatu text organization ya. Paragraf ini disusun dengan cukup bagus, sistematis. Penulis mulai dengan similarity, lalu diakhiri dengan differences. Nah, jadi seperti itu ya. Bagaimana sebuah tulisan menggambarkan text organization. Text organization sebenarnya ya hubungan antara tadi topik centered dan SS-nya, atau pada hakikatnya adalah bagaimana pikiran dari penulis itu disusun. Ya, kita ini kan punya banyak yang kita sampaikan, pikiran kita banyak, gimana caranya supaya mudah dimengerti oleh pendengarnya atau pembacanya, dan gitu aja. Oke. Kemudian berikutnya adverb clause ya. Jadi bagian kedua dari materi minggu ini kan adverb clause. Nah, adverb clause itu apa sih? Ya clause. Nah, clause itu apa sih? Ini pastikan ya, yang namanya clause itu jangan lupa ya. Apa syaratnya? Kumpulan kata dinamai clause. Masih ingat nggak sampai detik yang ketiga ini? Yang ketiga ya, setelah noun clause dan adjective clause. Apa syaratnya? Ada subjek dan verb. Ya, pastikan ada subjek verb. Tapi dia difungsikan sebagaimana namanya ini ya. Namanya itu kan ada verb, kata kerja. Add itu menambah. Jadi adverb itu yang menambah keterangan terhadap kata kerja. Menambah keterangan waktu, menambah keterangan tempat, keterangan syarat, condition ya. Kontras, keterangan yang sesuatu yang bertentangan. Conjunction itu sama dengan kontras, tetapi conjunction itu lebih ke apa, kelonggaran gitu ya. Nanti ada contohnya supaya jelas nanti, reason alasan, purpose tujuan. Jadi ada keterangan yang menunjukkan tujuan. Anda melakukan sesuatu itu tujuannya apa. Jadi verb itu kan pekerjaan ya, menggambarkan kegiatan. Terus akibat. Nah, supaya lebih jelas ya, lihat contohnya itu. Kepahaman adverbnya dulu ya. I bought the book last year. Jelas last year itu menerangkan kata kerja bought ya. Membelinya kapan? Last year. Jadi last year itu adverb, tapi bukan clause. Karena dia tidak ada subject verbnya, ini kan cuma dua kata. Ini namanya phrase, karena dua kata. Nah, last year, adverb ini bisa diganti dengan clause. Misalnya, when I was in Jakarta. Ini clause. Buktinya, ini I subject, was-nya verb. Ya, memenuhi syarat, maka dia clause. Nah, dimulai dengan, ini namanya nanti conjunctive apa namanya, subordinating conjunction namanya ya, atau conjunctive adverb. Jadi seperti itu, ini clause sama fungsinya dengan last year. Ya. Oke, contoh lebih lengkapnya, nah ini ya. Jadi time clause, jadi tanda atau kata-kata pertamanya untuk time clause itu ini, when, ketika, while, ketika juga, as di sini juga ketika. Before, after, Anda harusnya udah tahu itu artinya lawannya ya. As soon as, apa artinya as soon as? Sama dengan after, cuma ini lebih cepat. Apa yang bahasa Indonesianya yang lebih cepat dari setelah? Segera. Kalau segera itu soon aja ya. Ini kan ada SS-nya. Secepat mungkin. No. Setelahnya. Segera setelah. Nah, Setelah itu segera setelah. Nah, itu kan begitu ya. Lebih cepat dari setelah ya segera setelah. Gitu. Segera setelah saya terima uang, saya bayar hutang saya. As soon as I got the money, I paid my debt. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti lebih cepat. Lebih cepat lagi, once. Dalam bahasa Inggris. Nah, Anda orang Indonesia sejak lahir, ada nggak bahasa Indonesia yang lebih cepat dari segera setelah?
dalam bahasa Indonesia? Ada nggak? Ada. Apa itu? Yaitu begitu, ya. Jadi begitu saya terima uang, saya bayar hutang saya. Itu artinya begitu yang tidak begitu, kan? Jangan begini, begitu saja. Itu namanya begitu yang artinya begitu, ya. Jadi begitu saya terima uang, saya bayar, itu berarti bahasa Inggrisnya once, ya. Once I got the money, I paid my debt. Nah, gitu ya. Since, sejak, until, sampai. Jadi at the close of time itu ya ini fungsinya memberitahukan kapan sesuatu terjadi, ya. Sesuatu di sini verbnya tadi, kegiatannya. Nah, ini contohnya kan. I will meet you when I finish my work. Ya, I finish itu subject verb, maka dia close, ya. Saya akan menemuimu, Anda, ketika saya selesai pekerjaan saya. Oke, sekarang conditional clause. Jadi anak kalimat yang menjelaskan apa condition, syarat, ya. Jadi kalau ada if itu berarti itu sedang memberitahu syarat. Unless itu sama dengan if, cuma ini negatif. Unless itu if not, jika tidak. Jadi tujuannya adalah to tell that thing will happen, jadi untuk memberitahukan bahwa kegiatan akan terjadi bila syaratnya terpenuhi. Nah, ini ya. You will fail the exam unless you study hard. Anda akan gagal ujian dalam ujian itu kalau kamu tidak belajar keras. Jadi syaratnya gagal apa? Tidak bekerja keras, tidak belajar keras. Tentu saja ini sebaiknya dibalik, ya. Anda akan berhasil, gitu ya, kalau Anda belajar kelas, gitu. Belajar keras, ya betul. Oke, jadi you study subject verb, maka clause, gitu ya. Nah, ini kata pertamanya. Jadi yang di sini semua ini adalah kata-kata pertama untuk apa namanya clause, ya. Nah, sekarang purpose. Jadi ini banyak, ada 1, 2, 3, 4, masih ada lagi nanti. Jadi clause itu ada jenis-jenisnya. Tujuan. Nah, kalau tujuan itu biasanya dimulai dengan so that atau in order that. Kalau dalam bahasa Indonesia, apa ini kira-kira artinya? Dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin menyampaikan tujuan, mana apa-apanya? Nah, Anda orang Indonesia sejak lahir. Kalau Anda ingin menyatakan tujuan pekerjaan Anda, perbuatan Anda, itu apa-apa. Jadi to tell the goal of an activity, untuk memberitahukan tujuan suatu kegiatan. Apa-apanya dalam bahasa Indonesia? Agar. Ya, agar. Apa lagi? Supaya. Apa lagi? Agar, supaya. Jadiin satu, ya. Nah, Anda nanti amati ya, kalau orang ngomong dalam bahasa Indonesia, agar supayanya itu lebih sering dua-duanya dipakai langsung daripada agar saya atau supaya saja. Ya, dalam rangka itu bahasa yang lebih formal, ya. Jadi ini contohnya, I'm studying English so seriously so that I can continue my studies abroad. Saya sedang mempelajari bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh agar, ya, saya bisa melanjutkan kuliah saya ke luar negeri, ya, supaya dengan tujuan, maksudnya boleh juga, dengan tujuan saya bisa melanjutkan. Oke, sekarang reason, ya, alasannya. Ini paling terkenal ya because. Tadi sini ada sin, sejak. Di sini sin ya artinya karena. Tadi S juga ada di sini. Di sini tadi artinya di sini ya ketika. Nah, di sini ya karena lagi, ya. Given juga karena. Jadi intinya kalau ada begini itu berarti untuk memberitahukan alasan suatu kegiatan. Jadi I bought this computer because it is important for my studies. Mana ini bahwa ini apa clause, ya, ini it is subject verb. It-nya itu kan komputer, ya kan? Ini kata kalimat yang menggunakan linking verb, ya. Kalau kata kerjanya cuma be, itu berarti linking verb, bukan aktif, bukan pasif, ya. Nah, oke, kita lanjutkan jenis adverb clause berikutnya. Hasil, akibat, ya. So that, untuk memberitahukan hasil atau akibat dari sesuatu kegiatan. Nah, contohnya ini. There were so many books that. Mana that-nya ini? Ya, kalau di Indonesia kan kira-kira ini artinya sedemikian sehingga. Sedemikian apa? Sedemikian tergantung pada apa kata apa yang di sini, ya. Sedemikian banyak sehingga
Jadi ada sedemikian banyak buku pada topik itu sehingga ya tidak ada yang hilang ini. Ini harusnya didn't know ya, sehingga ia tidak tahu di mana memulainya, dari mana memulainya, gitu ya. Jadi itulah so that, sedemikian. Misalnya Anda ingin mengatakan, waduh bukunya itu begitu mahalnya, sedemikian mahalnya sehingga saya tidak jadi beli. Gitu. Kan bahasa Inggrisnya, sedemikian mahal sehingga. Ya gampang harusnya kan. Ya sulit ini, tapi tengahnya apa tadi? Mahal kan. Jadi sedemikian mahal sehingga ya tinggal bilang so expensive that. So expensive that. Begitu mudah sehingga so easy that. Nah, sedemikian mudah sehingga gampang lah. Tinggal niru begitu saja masa tidak bisa. Yang penting kan tahu vocabnya. Kalau nggak tahu ya nggak bisa bahasa Inggris sana ya. Jadi you have to know more and more vocabulary so that you can use English better gitu ya. Concession atau kontras tadi ya. Jadi suatu anak kalimat yang menunjukkan sesuatu yang bertentangan atau berbeda. Yang paling terkenal ya ini tandanya although ya, walaupun atau meskipun. Apa bedanya though dengan although? Ya ini yang standar ya. Kalau though itu berarti dia agak sedikit tidak formal gitu ya. While ini kalau di Indonesia kan, nah, tadi ada while ya, while di time tadi itu artinya ketika. Kalau sekarang artinya sedangkan. Ya seperti tadi ketika berbicara mengenai apa perbedaan New York dan apa dan Paris tadi kan while, nah itu diartikan sedangkan saja. Jadi pokoknya kalau ada begini itu tujuannya begini, to show to contrasting aja, untuk menampilkan gagasan yang berbeda. Nah ini ya contohnya. Although it rained heavily, he came to the meeting. Walau hujan lebat, ia datang. Ini kan kontras, ya kan? Mengapa kontras? Biasanya orang nggak datang kan? Kalau hujan lebat, tapi ia datang. Nah, itu kontras. Atau ini datang karena ada kelonggaran. Yang mau datang karena dia merasa ada rasa kelonggaran, walaupun berat dia datang. Nah, itu namanya confession. Ya. Oke, kemudian place. Ya, ada kalimat yang menerangkan tempat yang paling biasa ya where. Terus ada tambahan ever, wherever. Kalau ini di mana, wherever, dimanapun, anywhere ya dimanapun juga sama aja. Jadi untuk memberitahukan tempat melakukan sesuatu. Tadinya he was happy here, satu kata saja. Here-nya diganti dengan where he was. He was subject verb, ya close maka gitu ya. He was here where he was. Ya, he was happy where he was. Ya bahagia di mana ia berada. Oke, jadi itulah adverb clause ya. Nah, sekarang untuk menguji kemampuan kalian menghubungkan kata ini adalah latihan sedikit ya. Ya, tolong dikerjakan ini. Anda isi dengan kata-kata pertama tadi. Nah, saya punya 5. Oke. Yang pertama apa kira-kira isinya? Ini kata pertama untuk menjadikan yang berikutnya ini adverb clause. Living in Bogor sometimes frustrating. Kata apa yang cocok di sini? Silakan, siapa? Because ya Pak. Ya, because ya, ini sebagai alasan kan. Jadi adverb clause of reason. Because there are a lot of traffic jam karena banyak kemacetan lalu lintas di setiap bagian kota itu. Ya, oke, good. So because. Jadi yang pertama itu because. And number 2. Also. Yes, although kontras kan di laut bukan ikan, kontras. Kalau di laut ya biasanya ikan. Nah ini kontras. Maka although dolphin lives in the sea, walaupun dolphin hidup di laut, dia itu bukan ikan tapi mamalia. Ya. Mamalia ada bahasa teknisnya gitu ya. Oke, number 3. If. Yes. No, bukan if tapi apa? Where? Nah, ya menunjukkan tempat kan. Anda ingin hidup di mana? Di sini di mana? Where there are a lot of trees ya. Saya ingin tinggal di mana ada banyak pohon. Nah, oke. Ini clause. Ini verb
mana subjek sebenarnya ini, jangan terkecoh dengan ini ya. Jadi dulu kita kan sudah pelajari ini ekspertif. Ekspertif itu hanya pengisi saja. Subjek sebenarnya ini trees, a lot of trees, makanya dia ya. Oke, number 4. While. What? Whereas. While atau apa lagi tadi? Whereas, Whereas. Ya, whereas ya. Sedangkan. Nah, jadi mengendarai sepeda motor memerlukan bahan bakar. Sedangkan mengendarai sepeda butuh tenaga manusia. Oke, yang terakhir. If. If. Ya, jadi condition kan. If you study hard, I'm sure you will pass success. Ini syaratnya kerja keras, belajar keras, maka akan terjadi lulus, gitu ya. Ya, baik. Jadi itu mengakhiri pertemuan kita. Jadi 2 poin sudah kita selesaikan. Text organization tadi ya. Jangan lupa selalu memahami apa topic sentence dan supporting sentences. Nah, at the close perhatikan kalau close itu selalu harus ada subject verbnya, lalu kata pertamanya apa, lalu posisinya apa. Ya, berarti itu meringkas pertemuan kita hari ini ya, sebagai ringkasan apa yang perlu Anda ingat terus, tapi nggak akan pernah ingat kalau Anda nggak praktek. Makanya perlu di sini continue to the exercise. Jadi lanjutkan ke sini ya. Kalau Anda nggak melanjutkan ini ya saya jamin seminggu lagi lupa lah ya. Lupa. Kalau apalagi Anda nggak mengamati, nggak Anda terapkan ini yang baru saja Anda peroleh, tidak Anda terapkan, lupa dan sering cepat lupa. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan itu Anda terus semangat belajar ya. Oke, I will see you next week. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi Anda semua. Kita tutup pertemuan ini. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.